Oke, kembali lagi bersama saya Nana. Sekarang kita mau coba menginstal laptop Samsung. Kita akan mencoba menginstal Windows 7. Oke, Bos. Oke, lanjut. Ini mau menginstal laptop Samsung dengan Windows 7. Yang harus dipersiapkan yaitu flashdisk yang udah terisi Windows 7. Nah, cara pertamanya matikan laptopnya. Sebelum menginstal harus mati ya kondisi laptop. Terus colokin flashdisk Windows 7 ke salah satu lubang USB yang ada di laptop. Setelah nyolok atau setelah dicolokin flashdisk ke laptop, kita mulai nyalakan dengan tombol power dari laptop Samsung itu sendiri. Kalau udah nyala langsung F2. Fungsi F2 itu adalah untuk masuk ke program BIOS, di mana akan mengatur penginstalan Windows 7, di mana setelah masuk ke BIOS, program BIOS ini namanya program BIOS. Setelah masuk ke program BIOS, kita cari kata-kata boot ya, kita cari menu boot. Nah, ini boot. Di sini ada boot device priority, numlock dan lain-lain. Yang kita perlukan hanya boot device priority karena kita akan menomorsatukan, akan memprioritaskan nama flashdisk di nomor 1. Setelah dibuka ternyata nama flashdisknya adalah Philip. Posisi udah di atas ya di nomor 1, dan harddisk sudah posisi di nomor 2. Jadi kalau belum flashdisk di nomor 1 tidak akan menginstal. Jadi syaratnya masuk ke BIOS ini flashdisk harus di nomor 1 ya. Oke, lanjut. Setelah oke, ini kan pengaturan udah oke, jadi nggak usah diatur lagi. Kita lanjut ke next, yaitu save dan exit. Save dan exit kita jangan lupa harus baca dulu keterangan di bawah, selalu membaca. Save and exit yaitu F10, berarti ketik F10 terus yes. Nah, tunggu sebentar. Enter. Oke. Ini berlaku untuk flashdisk saya ya. Kalau mau masuk instalan harus di enter dulu. Tapi kalau kalian punya bisa jadi di kayak saya, bisa jadi tanpa di enter. Nah, semua laptop tadi yang masuk ke BIOS bisa kebanyakan tuh dari F2 ya. Kalau F2 nggak bisa masuk ke BIOS, bisa escape, F9, F12, dicari aja ya, itu sampai masuk ke BIOS. Tapi kebanyakan laptop pakainya F2. Oke, setelah masuk ke menu pilihan Windows 7 ini ya. Di sini yang dirubah hanya time and currency format ya. Dirubah bahasa Indonesia, terserah sih ini mau dirubah apa enggak, cuman biar enak Indonesia aja, kita orang Indonesia asli, merdeka. Saya next, langsung next, install. Di sini tunggu dulu, lumayan agak lama sampai muncul partisi ya. Harusnya sambil ngopi nih guys. Nah, ini muncul pilihan yang ada di flashdisk ya. Ini ada, bisa dilihat sama kalian. Windows 7 Ultimate 86 tuh sama dengan 32 bit, dan Ultimate 64 kita ini laptopnya agak jadul, jadi kasih 632 aja ya, 86. Langsung di next. Ini persetujuannya di checklist aja, terus next. Ini pilih custom, jangan di-upgrade dulu ya. Tadi upgrade dia udah masuk ke Windows. Nah, ini adalah harddisk yang ada di laptop, jumlahnya 320 GB ya. Ini udah dibagi dikarenakan ini laptop mau dibabat habis datanya, jadi kita delete semua. Cara ngedelete-nya, kita ke drive option advance ya. Ke drive, delete semua. Ini partisi dimana akan membuat lokal C, lokal D, dan lokal E. Kalau lokal C, lokal D juga nggak apa-apa. Cuma kalau ada permintaan dari konsumen atau dari temen yang mau nyuruh install, tanya dulu mau 3 partisi apa 2 partisi. Nah, setelah di delete semua ya, delete semua. Oh salah,
Tadi jumlahnya ternyata jumlah total harddisk adalah 465 atau 500 giga. Kenapa 25 35-nya nggak ada? Karena dipakai sistem ya. Ya dari sini kita bagi cara membagi format harddisk 500 giga. Caranya biar cepet ya, dikasih 3 partisi, lokal C, lokal D, dan lokal E. Kenyu. Ini biar cepet nih. Angka 4-nya kita buang. Sisa 7.693,8 ya. Kita apply. Nah, ini lokal C-nya cuma 80 giga ya. Apa 75 giga lokal C-nya. Sekarang yang lokal D 390 kegedean. Kita bagi dua aja ya biar jadi CDE. Ntar kalau udah masuk menu jadi CDE. Sok, klik. Ini 4-nya ganti sama 2 karena dibagi 2 ya, jadi ganti sama 2, jadi 200.000 giga per lokal D sama lokal ini lokal D udah dibuat 195 giga dan lokal E dikasih partisi dulu lah, lokal E. Nah, new apply ya, biar ada kata primary. Kalau udah ada kata primary berarti udah kebaca lokalnya. Oke, kita lanjutnya naiknya di itu apa, Format dulu. oh format dulu ya, biar kebaca tar di Windows harus diformat dulu. Format semua. Nah, untuk lanjutnya kita kan di sistem ini mau program install, jadi kita lanjut di lokal C ya, yang 75 giga. Kita lanjut di lokal C, langsung ke next. Nah, tanda birunya harus di lokal C ya. Lanjut. Oke. Nah, di sini lumayan lama. Jadi biar mempersingkat waktu, nggak nunggu jenuh, nggak lama, kita cut dulu videonya. Ntar kalau udah 100% kita lanjut lagi ya, biar cepet. Oke, ngopi dulu bos. Oke, udah 100% ya, udah mati. Langsung muncul Windows. Ininya PlayStation baru dicabut. Ya. Tadi sorry ya, tadi di cut dulu soalnya lama. Jadi tadi kan 0% tuh, nunggu sampai 100% dan hasilnya ini kayak gini. Ini setelah selesai dari 100% lah, kayak gini langsung. Tadi di cut dulu videonya, masalahnya lama nunggunya. Kalau ditancap terus, dipantengin lama juga durasinya, ntar takut kelamaan jenuh nontonnya. Ini hasil setelah 100%. Di sini juga lumayan agak lama ya. Ini nih kayak gini nih gambarnya, agak lama juga. Ngopi lagi. Nunggu lagi sambil ngopi. Oke, untuk sambil nunggu nih Kang Nananya lagi ngudut. Oh, Kang Nananya ngudut saudara-saudara. Lama katanya. Emang gini ya, proses install tuh sejam sampai 2 jaman sampai kelar. Kalau tergantung laptopnya oke ya sejam juga kelar. Ada yang bilang kok install cepet amat yang 10 menit misalkan. Itu namanya cloning ya, bukan install tapi cloning. Clone program dari laptop lain. Ini kita install manual dari awal sampai akhir ya, kisaran 1 jam sampai 2 jam tergantung laptopnya ya. Posisi ini agak lama juga, sambil nunggu ya kalian sabar tonton sampai jangan dilewat ya, sampai selesai. Jangan dilewat, kalau bisa harus bisa subscribe. Nah, udah, oh masih belum saudara. Pokoknya tancap tonton, jangan di skip biar paham. Sambil nunggu Mang Nana ngelamun dulu bentar. Oke, lanjut kawan. Ini konsumennya kawan ya. Sapa dulu dong bos. Bos, sapa dulu. Nggak malu katanya. Ya, itu konsumen yang punya laptop ini ya. Jadi ini datanya dibabat habis katanya. Ngopi lagi. Harus ngopi dulu kawan biar otaknya cair. Ini harusnya kalau dengdek itu apa?
miring tuh makan mijon atau minum aqua, sekarang mah harus kopi sama udud. Udud lagi. Ya gimana lagi ya kawan ya, namanya tukang servis gini menunggu. Sebenarnya menunggu itu menunggu hal yang paling membosankan. Seperti menunggu cinta yang tidak dijawab-jawab. Bacot jadi nanti Kang. Hampura ya lah lanjutnya ya fokuskan dia ya. Ya masih lama. Nah udah mulai kawan, udah mulai setup will continue after restarting your komputer. Program lanjut nge-restart komputer gitu bahasa Sundana cenah. Oh langsung mati. Tungguin dulu bentar. Ya ini juga sama, agak lama. Emang install tuh prosesnya lama menunggu. Menunggu kesabaran, mengasah kesabaran, mengasah otak. Tapi otot tidak diasah. Makanya tukang servisnya baregang bos, kebanyakan ya. Wajar, kebanting nunggu. PHP ngudu deui ya Mang Nana ge. Mang Nana ngudu deui. Nah, ini udah loading ya. Setup is resetting your computer for visual use. Jadi naon cenah artinya teh? Settingan cek video performa video, saya ngecek dulu. Kalem sabar di lagi Kang. Ulah dipecetan keyboardnya sabar. Nah, udah muncul ke menu selanjutnya. Di sini ada tulisan tipe username. Iya, ini kan suruh kasih nama, kasih aja nama merek laptopnya Samsung ya. Terserah sih itu mau ngasih nama apa. Cuman ini kan punya konsumen. Ini konsumennya, dia nggak mau pakai nama tapi pakai Samsung. Oke, next. Ini next. Lanjut tadi aktivasinya di. Ini juga checklistnya jangan di otomatik ya, terserah. Ntar di cracknya di udah jadi Windows langsung next. Nah yang di sebelah sini asmileter aja ya, asmileter. Waktu ntar aja di settingnya di Windows next. Windows Ultimate ya. Ini yang 32 bit atau 86. Nah udah mulai muncul ke menu ya. Ini menunggu sampai layar muncul menu. Nges ngahulang deui bos, ngopi di wae di dia mah kieu ya. Pagawean install ulang teh nya. Jadi kudu mayarna kudu mahal Kang, install ulang teh loba menunggu. Waktu tuh berharga, money is time is money. Nah, udah muncul. Kalau udah muncul gini berarti udah selesai nih Windows. Sekarang tinggal aplikasi. Isi program aplikasi ya. Kalian harus nyiapin dulu hard disk atau flash disk aplikasi-aplikasi yang standar biasa diinstal di laptop. Misalkan GOM player buat nyetel video, AIM buat memutar musik dan yang lain-lainnya. Kita mulai aja ya. Ini Kang Nana punya hard disk, di dalamnya tuh banyak aplikasi yang akan diinstal ke laptop. Jadi tadi pertama flash disk itu Windows. Sekarang hard disknya berisikan aplikasi, di mana aplikasi yang akan diinstal ke laptop. Standar instalan aplikasi di laptop sekedar pemutar video, pemutar musik, pembaca file PDF, WinRAR, Office ya buat ngetik, sama apa lagi yang penting-penting tuh biasanya udah sama crack kayaknya, sama SumDriver. SumDriver fungsinya untuk mendriver program program ini. Ini isi dari harddisk ini ya, Office Korea. Nah ini isi aplikasi dari harddisk Kang Nana ya. Urta ISO install dulu. Kenapa Urta ISO diinstal dulu di harddisk Kang Nana? Karena aplikasi semua program buat laptop file ISO, dia harus dibuka oleh program ISO. Makanya pertama yang harus diinstal adalah program ISO, biar bisa ngebuka program yang lain. Kalau kalian punya aplikasi nggak bakalan sama lah, pasti kalian bisa jadi dari WinRAR, bisa jadi tanpa aplikasi yang lain, jadi langsung dibuka bisa langsung jalan. Kalau ini Kang Nana dari Ultra ISO.
Oke, Ultra udah diinstal. Lanjut ke aplikasi lain. Ini buka dari aplikasi harddisk ya, dari program harddisk Kang Nana. Oke, intinya ya program-program yang harus diinstal di laptop. Program standar laptop pertama Adobe Reader. Ini Adobe Reader fungsinya buat ngebaca file-file PDF. Kalau untuk yang sering email-emailan tuh, yang sering anak kuliah atau anak sekolah juga sama memerlukan PDF, ada file PDF yang bisa kebuka oleh Adobe Reader. Terus AIM ini buat pemutar musik ya, yang harus diinstal di laptop standaran. Terus Flash Player yaitu buat muter YouTube. Dan GOM Player buat nyetel video juga. Kelit sama buat video kita, jadi buat pemutar video dikasih 3 aja, yaitu GOM, Kelit sama VLC. Kok banyak amat mas? Nah masalahnya kan ada film yang berat juga tuh, kayak file-file Blu-ray. Itu film Blu-ray bisa diputar biasanya dari VLC, di GOM nge-lag biasanya, tapi tergantung filmnya juga. Makanya kita sediain 3 aplikasi pemutar video. WinRAR ini fungsinya untuk program-program yang berbentuk WinRAR, jadi harus diinstal biar si konsumen ntar punya file WinRAR bisa kebaca ya. Mungkin itu yang aplikasi yang wajib diinstal di laptop standar, yaitu Adobe Reader, Flash Player, GOM Player, AIM, GOM, VLC, WinRAR dan lain-lain. Seterusnya setelah aplikasi terinstal Office, jangan lupa ya buat ngetik Office. Dan seterusnya itu SAMDriver. SAMDriver fungsinya buat kalau bahasa kita ngenalin ya WiFi yang belum aktif, yang silang kayak gini. Ini dikarenakan drivernya belum kena. Jadi program driver si WiFi belum kena, akhirnya harus diinstal oleh SAMDriver. Nah, penjelasan aplikasi segitu dulu, biar detailnya ntar kita sambung di video selanjutnya ya. Kalau ada yang pengen mengerti atau pengen tahu atau sekedar cari informasi, bisa hubungi Kang Nana ya. Di deskripsi ada nomor Kang Nana, bisa dihubungi. Mungkin video ini sekian saja ya. Ini cuman ala kadarnya menjelaskan install Windows 7 dari awal sampai ke menu aplikasi dan aplikasi apa yang harus diinstal. Selanjutnya mungkin akan ada video yang detail menginstal aplikasi satu persatu. Oke kawan, segitu aja dulu ya video dari Nana Rohana Channel. Kang Nananya lagi ada konsumen, jadi kita tutup dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong subscribe kawan ya, karena subscribe itu gratis.